Perkenalkan, nama saya Maria Aprilinda dengan NIM 251011051. Saya berasal dari PKK 1 semester 2. Pada saat ini saya membuat video mengenai mata kuliah Injil Sinoptik untuk memenuhi UAS, ujian akhir semester, yang menjadi salah satu pengambilan nilai utama di dalam mata kuliah Injil Yohanes yang merupakan tugas dari dosen pengajar atau pengampu, yaitu Bapak Yohanes Chandra Kurnia Saputra MA. Nah, di dalam tema besar yang dapat dilihat di sini, Yesus sebagai pokok anggur dan murid sebagai ranting. Ada beberapa hal yang kontekstual yang perlu sama-sama untuk kita renungkan bersama di sini. Pada tantangan masa atau masalah zaman digital yang ada, hidup terhubung tetapi sering tidak mendalam. Banyak aktivitas rohani namun belum melekat di hati. Kita terdistraksi lewat gambar ini yang merupakan handphone kita setiap saat, setiap waktu, dan semangat cepat padam, komentar dan viral menggantikan relasi nyata dengan Kristus. Ada permasalahan ini yang menjadi refleksi utama. Nah, ketika kita masuk pada refleksi dalam Injil Yohanes bab 1-3, di sini saya merangkum sebuah refleksi, bukan ayat kitab suci tapi sebuah refleksi. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah ada pengusahanya. Di sini kita melihat bahwa setiap ranting pada Tuhanku yang tidak berbuah memiliki konsekuensi untuk dipotong oleh Bapa sendiri, olehnya. Dan setiap ranting yang berbuah tentunya akan terus diupayakan untuk dibersihkan oleh Tuhan supaya ia lebih berbuah banyak berbuah di sini. Konteks refleksi ini bahwa dalam perjalanan kehidupan kita memiliki kemungkinan dan konsekuensi dua pilihan. Satu sisi adalah kebaikan yang membawa banyak buah, dan satu sisi adalah mati begitu saja, dipotong begitu saja, tidak berguna. Nah, pada Injil Yohanes bab 15 ayat 14-5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita diajak untuk kembali pada sumber kasih Allah. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, di sini penegasannya, aku di dalam dia, dalam Bapa, dan ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada sebuah konsekuensi ketergantungan kita akan penyelamatan karya Kristus yang begitu nyata di sini. Nah, yang di bab ayat 6-18, buah dan pemangkasan. Ranting yang tidak berbuah dipangkas supaya makin berbuah lebat. Ini kembali pada konsekuensi yang kita jelaskan tadi. Dan buah kehidupan kita memulai memuliakan Bapa di surga. Hubungan yang tinggal mendalam dalam Kristus dan berbuah sangat erat, tak terpisahkan. Kita diajak untuk kembali kepada ayat 19-13, di mana ayat ini mengingatkan kita untuk tinggal dalam Kristus, seperti kita melihat Bapa yang sungguh mengasihi Yesus, menjaga
perintahnya adalah tanda bahwa kita tinggal dalam kasihnya. Kita mau hidup dalam hukum baru yang Yesus berikan, yaitu saling mengasihi seperti Ia mengasihi kita. Hukum baru ini menjadi perdebatan antara orang Farisi, ahli Taurat, dan ayat. Karena cukup berbeda dengan hukum Musa yang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, di sini pusat kasih yang sejati adalah menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Sama seperti Kristus yang merupakan anggur baru. Yesus melambangkan dirinya dalam Ekaristi, yaitu air dan anggur, serta salah satu elemen utamanya adalah roti tak beragi. Di sini kita melihat anggur baru dalam karya penyelamatan Yesus. Yesus yang menjadi manusia, darahnya tercurah untuk manusia. Nah, di Yohanes bab 15 ayat 14 sampai 17, kita melihat bahwa ada satu sisi di sini Yesus menggambarkan bahwa kita semualah adalah sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuah apa? Jikalau kamu berbuah apa yang perintahkan padamu, berbuat. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Kedekatan relasi yang Yesus bangun di dalam refleksi Yohanes ayat 15, bab 15 ayat 14 sampai 17 menggambarkan suatu relasi yang tak terpisahkan, bahwa Yesus menegaskan suatu konsep persahabatan yang erat ketika kita mau berbuat apa yang diperintahkannya kepada kita. Kita mau mengikuti aturan tadi, cinta kasih sejati, puncak kasih sejati dalam pemberian diri, bukan tentang kayu salib, tetapi sungguh menghargai kayu salib itu sebagai karya penyelamatan utama. Di sini ada 3 poin utama, bukan hamba tapi sahabat. Penegasan intinya adalah relasi intim dengan Yesus. Yesus melihat dan mengutus kita untuk berbuah yang tetap sebagai tujuan kasih sejati. Ada beberapa refleksi yang dikembangkan kembali, yaitu refleksi untuk calon guru agama. Seperti saya sebagai calon guru agama dan katekis tentunya, apakah materi pembelajaran yang saya sampaikan berasal dari pengalaman tinggal dalam Kristus? Di sini bukan hanya saya saja, tapi hampir dari setiap kita harus merenungkan tentang bagaimana kita ini bukan sekedar teori atau hafalan, tapi buah dari persatuan pribadi yang pokok dengan sang pokok anggur kehidupan yang memberi kehidupan ini. Tentang Magnificat Humanistic yang merupakan ensiklik dari Paus Leo ke-14 di sini ya. Saya mendengar suara sang gembala kembali untuk melihat suatu bentuk sang pokok anggur yang memberi kehidupan. Nah, di sini apakah cara saya mengajar membentukkan kasih dan kepada murid-murid, penekanan untuk kasih kembali kepada murid-murid dan saling mengasihi tentunya untuk keterlibatan utama. Apakah murid-murid dapat melihat Kristus lewat sikap hidup saya sebagai guru? Kesaksian hidup yang lebih kuat daripada 1000 kata, guru agama dipanggil menjadi ranting yang berbuah nyata dalam kasih. Refleksi untuk calon katekis hampir sama di sini. Pelayanan berakar pada persatuan dengan Kristus. Katekis perlu tinggal dengan Kristus. Kekuatan pelayanan bukan dari kemampuan sendiri, melainkan dari terhubung dengan sang pokok anggur sejati.
Bukan sekedar program, tetapi membangun relasi. Adalah membangun relasi kasih yang menghantar umat kepada perjumpaan sejati dengan Kristus sendiri. Dengan mendengarkan sabda kehidupan ilahi melalui kasih, melibatkan komunitas yang kontekstual, dipanggil untuk terus mendengarkan sabda Allah, mempraktikkan kasih dalam kehidupan sehari-hari, dan melibatkan seluruh komunitas dalam perjalanan iman bersama. Nah, yang ke slide selanjutnya, relevasi pertobatan untuk peserta didik Katolik. Buah di sekolah, sikap. Kita perlu sikap hati, bukan hanya tentang nilai akademis tentunya, tapi tinggal dalam Kristus lewat doa harian singkat, membaca dan merefleksikan sabda, serta mempraktikkan kasih dalam relasi kehidupan sehari-hari. Di sini pertobatan sejati kembali melekat dalam kasih Kristus, praktek dan realitas yang tentu benar-benar hidup dalam kekudusan. Nah, inovasi OMK di zaman digital. Sebagai salah satu kontekstual yang paling dekat dengan umat Katolik adalah ensiklik tentang Magnificat humanistik, kemanusiaan yang agung. Kita dituntut untuk melihat wajah dan suara, menghargainya walaupun ada perkembangan teknologi pada saat ini. Konteks iman mengajarkan pertobatan di era digital. Kita menghargai orang dan sungguh-sungguh melihat hal paling agung dalam diri manusia, bukan hanya like dan perbuatan hidupnya saja, tapi sungguh masuk pada suatu hati yang mengajak kita untuk bertobat dan menghargai ciptaan Tuhan. Program pendampingan rohani kepada teman-teman kaum muda OMK tentunya di setiap paroki atau stasi, memelotari rohani bersama orang muda, saling mendampingi, mendengarkan mereka, bukan malah menjadi salah satu orang yang selalu menasehati, tapi juga mau untuk rendah hati mendengarkan orang muda dan meneguhkan dalam perjalanan iman sejati. Inilah yang diperlukan oleh para pendamping yang saya mungkin bisa sampaikan kepada para pendamping OMK. Perlu adanya sebuah program untuk mau mendengarkan, bukan menasihati. Orang muda itu juga perlu didengarkan gitu ya. Bahwa gereja juga hidup di dalam orang muda. Orang muda adalah bibit-bibit benih untuk gereja. Komunitas kecil dan membangun komunitas kecil, di mana di sini di ruang digital kita menyapa, mendoakan dan hadir bagi sesama secara aktif meskipun virtual. Di sini kita juga menggunakan teknologi tentunya untuk bisa saling terhubung dan saling menyapa begitu lewat doa. Nah, implementasi praktek rencana, aksi dan konkret. Mungkin kita bisa dengan langkah-langkah doa dan liturgi sabda, doa dan sabda, bukan liturgi, tapi luangkan waktu 5 menit untuk Lectio Divina, di mana kita membaca kitab suci tapi juga berdoa di situ. Kasih dan evaluasi, kita mengevaluasi apa yang perlu terjadi dalam kehidupan kita dan melihat kembali relasi kita bersama Kristus sendiri. Yang terakhir di hari kelima dan ketujuh, pembaharuan komunitas. Kita berbagi dalam komunitas dan hidup di dalam komunitas. Rencana berhubung bersama komunitas dalam doa-doa dan kehidupan yang baik dapat dikomunikasikan begitu. Nah, relevansi dengan dokumen gereja. Persatuan dengan Kristus adalah sumber kehidupan sejati, tanda persatuan ini. Jika berbuah rohani, dan di sini katekis perlu melihat kembali konteks-konteks liturgi, menghidupi liturgi tentunya sakramen-sakramen. Yang terakhir, digitalisasi yang membangun komunitas dalam ruang lingkup digital dan menghidupinya dalam kehidupan yang begitu komunal, tapi juga selalu bertransformasi lewat hati dan suara ilahi begitu. Nah, yang terakhir, tinggallah
pesan dari seluruh refleksi ini membawa kita pada tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Mari kita berdoa dan semoga Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang sejati mau mengajari kita untuk tinggal di dalam kasih setia dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita menjadi ranting yang berbuah tetap, memenuhi dan mau memuliakan Bapa melalui kasih yang nyata. Begitulah, tak terasa slide terakhir sudah kita lewati, dan dalam seminar ataupun juga katekese digital ini, semoga kiranya kita sungguh-sungguh dapat memaknai rahmat karya penyelamatan Yesus sebagai pokok anggur sejati dalam kehidupan kita, dan semoga Allah menyertai kehidupan kita dalam setiap kegiatan kita. Sekian dari saya, Maria Aprilinda. Saya harap kita bisa membuat sebuah diskusi-diskusi baru tentang penjelasan-penjelasan materi yang saya paparkan, dan semoga kiranya Allah menyertai kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.